Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini kembali untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, hari ini kami akan belajar firman-Mu. Pimpin kami sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini terus memperbaharui kehidupan kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memakai firman ini untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, hidup yang tetap membara bagi Tuhan. Yang saya ambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Apa arti dari hidup yang membara bagi Tuhan? Hidup yang tetap membara bagi Tuhan itu. Artinya bahwa dalam segala keadaan dan kondisi kehidupan orang percaya harus tetap membara, harus tetap berapi-api, bersemangat dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Habakuk untuk membawa kita untuk tetap setia, untuk tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Walaupun di tengah kondisi realita hidup yang sedang kita alami, entah itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, saya berharap kita hari ini tetap berfokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita melalui firman-Nya. Kita belajar firman Tuhan dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini mengajarkan kepada kita, memperlihatkan seorang nabi yang begitu luar biasa. Namun sebelumnya, di dalam pasal yang pertama, mengisahkan Habakuk sebagai seorang nabi yang mengutarakan keluh kesahnya kepada Allah. Mengutarakan keluh kesah kepada Allah bukan sesuatu hal yang tidak baik, itu suatu hal yang wajar, tetapi yang menjadi keluh kesah dari Habakuk adalah keluh kesah yang mempertanyakan keberadaan Allah, mempertanyakan kasih Allah, mempertanyakan tentang keadilan Allah, mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi atas umatnya, mengapa semuanya terjadi atas umatnya. Sedangkan orang-orang fasik mengalami kehidupan yang begitu hebat, begitu damai sejahtera, yang sepertinya mengalami damai sejahtera. Tetapi sedangkan umat Tuhan sendiri mengalami intimidasi, mengalami tekanan dari orang-orang fasik. Sehingga ia berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ini adalah seruan yang diutarakan Habakuk ketika mendapatkan penglihatan. Dan ketika dia merespon penglihatan dalam pasal pertama ini, dia merespon dengan kacamata jasmaninya. Sehingga dia melihat apa yang terjadi adalah sesuatu hal yang jahat. Apa yang terjadi adalah sesuatu hal yang buatnya bertanya-tanya, mengapa Tuhan melakukan hal seperti ini? Mengapa Tuhan tidak menolong umatnya? Padahal Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah memperlihatkan penglihatan tentang bangsa Israel yang mengalami penindasan, yang mengalami intimidasi, itu disebabkan oleh karena dosa-dosa mereka. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memakai bangsa Kasdim. Di dalam ayat 5-6 itu dijelaskan bagaimana bangsa Kasdim dipakai Tuhan untuk menjalankan hukumannya atas Israel. Disinilah Habakuk melihat sesuatu hal yang sepertinya Allah melakukan hal yang tidak adil.
Mengapa umatnya mengalami penindasan, sedangkan orang-orang fasik mengalami hal yang sepertinya makmur? Karena apa? Karena Habakuk melihat dengan cara pandang manusia. Tetapi perhatikan baik-baik. Setelah di pasal yang kedua ini, Habakuk dengan sabar memahami apa yang menjadi maksud Allah, sehingga kebenaran firman Allah mengubah hatinya, mengubah pikirannya, mengubah hidupnya. Allah tidak mau membiarkan Habakuk tenggelam dalam ratapan yang tidak tepat, yang membuatnya bertanya-tanya tentang keadilan Allah. Sehingga Allah memakai firman-Nya, memakai penglihatan yang dialami oleh Habakuk untuk membentuk Habakuk semakin memiliki iman yang semakin kuat. Perhatikan di pasal yang kedua, setelah mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa, yang tadinya Habakuk bertanya-tanya mengapa Tuhan ini terjadi, tetapi ketika diubah oleh Tuhan, dia melihat dengan cara pandang Tuhan, sehingga Habakuk pasal 2 ayat 4 berkata, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Inilah titik perubahan cara Habakuk, cara hidup Habakuk, cara berpikir Habakuk. Ia tidak lagi menggunakan dengan kacamata jasmani, tetapi ia menggunakan dengan kacamata imannya, sehingga ia mempercayai Allah dalam rancangannya yang begitu indah. Inilah prinsip yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Perubahan hidup Habakuk membuatnya semakin mengenal sifat-sifat Allah yang kudus, keadilan Allah yang kudus, kasih Allah yang kudus, di mana Allah tidak berkompromi dengan dosa. Sehingga ketika melihat penindasan yang terjadi atas bangsa Israel, dia melihat daripada sudut pandang Allah, di mana Allah mengerjakan hal itu untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Allah yang hidup. Kita harus hidup bukan dengan cara pandang yang kita bangun sendiri oleh karena pemikiran-pemikiran dunia. Tetapi kita sebagai orang yang percaya harus membangun kehidupan kita dengan cara pandang apa yang Alkitab katakan tentang Allah. Mari kita belajar dari Habakuk ini. Kita akan melihat satu poin dari hal ini, bahwa orang yang ingin mengalami kehidupan yang terus terbakar, terus membara bagi Allah, terus bersemangat dalam kondisi apapun. Yang pertama, ia harus memiliki hasrat untuk terus belajar pada firman Tuhan. Memiliki hasrat untuk terus bergaul karib dengan firman Tuhan. Terus mencintai Alkitab sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya membaca firman Tuhan pada saat ibadah saja, pada saat hari Minggu saja, pada saat hari Rabu saja, tetapi hari-hari biasa tidak kita baca. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab adalah sumber di mana kita dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Roh Kudus akan memakai firman-Nya untuk kita semakin diperbaharui, semakin serupa dengan Kristus. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Oleh karena itu, cintailah Alkitab, cintailah firman-Nya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 7 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan dari apa yang dikatakan dunia, bukan dari apa yang dikatakan oleh filsuf-filsuf dunia, oleh orang-orang pintar, tetapi oleh firman Tuhan. Kalau hidup kita tidak pernah dibangun oleh firman Tuhan, bagaimana hidup kita akan kuat menghadapi realita hidup yang terjadi pada saat hari ini? Alkitab adalah firman yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. Firman yang dapat memandu hidup kita untuk dapat menemukan bagaimana cara membangun kehidupan yang benar, kehidupan yang kuat, walaupun di tengah guncangan hidup sekalipun. Saya sedang ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Saya mengandai-andaikan bahwa Alkitab itu seperti buku panduan.
buku panduan untuk mengarungi samudra yang penuh dengan badai. Namun di dalamnya, kita harus percaya bahwa kemudi dan layar tetap ada di dalam kendali Tuhan. Yang artinya bahwa Tuhanlah yang menjadi nahkoda dan kita harus mempercayainya. Melalui buku panduan itu, kita dapat menemukan bagaimana cara hidup yang benar untuk mengatasi badai kehidupan ini. Dan kita perlu ingat bahwa yang menjadi nahkoda dalam hidup kita adalah Tuhan. Adalah Allah yang hidup. Kalau kita tidak memiliki sikap yang percaya kepada nahkoda hidup kita, maka kita akan panik, dikuasai oleh rasa khawatir, bahkan terpeleset jatuh dalam macam-macam bahaya. Ketika kita sudah jatuh, mungkin tidak sedikit dari kita akan menyalahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Apakah itu sikap yang tepat dan benar sebagai orang yang percaya? Mari pada saat hari ini, kita berpaut pada firman Tuhan, agar firman Tuhan terus memperbarui hidup kita, sehingga kita punya pola pikir yang baik, pola pikir yang baru. Ketika ada tantangan-tantangan hidup dalam hidup kita, kita dapat berdiri kokoh dan tetap mempercayai bahwa Allah adalah nahkoda yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah Habakuk ini, sesuatu hal yang menarik ketika Habakuk menuliskan syair ratapannya di dalam pasal yang ketiga. Ia berkata di dalam ayat yang 17 sampai 19 seperti ini, Bapak Ibu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Lihat, perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah perubahan hati dan pikiran Habakuk. Yang awalnya ia dipenuhi dengan pertanyaan kepada Tuhan. Tetapi oleh karena kecintaannya, oleh karena kesabarannya, mempelajari penglihatan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya itu, mengubahkan hidupnya. Sehingga dia dapat berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak ada lembu sapi dalam kandang, aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah kehidupan yang diubahkan. Ia akan menampilkan kehidupan yang penuh komitmen untuk setia kepada Allah. Bagaimana dengan hidup kita hari ini, Bapak Ibu? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apakah kita dimampukan untuk tetap bersuka cita? Tuhan mau komitmen hidup kita. Tuhan mau melihat kesetiaan kita mengikutnya. Yang walaupun kita belum melihat jawaban doa, yang walaupun kita belum melihat apa yang kita doakan itu Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan mau kita tetap setia. Hari ini saya akan memberikan satu cerita tentang seorang misionaris yang bernama David Livingstone. David Livingstone adalah seorang misionaris di benua Afrika. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu mengasihi Tuhan, begitu mengasihi panggilannya. Namun bukan berarti dalam pelayanannya sepanjang hidupnya dia mengalami hal yang selalu baik. Tetapi dia mengalami situasi yang sulit, sangat sulit. Ketika dia melayani Tuhan, banyak sekali peristiwa yang terjadi. Ia harus kehilangan anak yang ia sayangi ketika ia bersama-sama dengan keluarga yang melayani di Afrika. Anak yang meninggal di padang gurun.
ketika dia berjalan melayani Tuhan. Ini suatu hal yang membuatnya berduka cita dengan hebat. Oleh karena itu, dia memberikan kesempatan untuk istri dan ketiga anaknya untuk pulang kembali ke Inggris. Di dalam kesendiriannya melayani Tuhan, dia tetap setia, tetap mengabarkan Injil kepada orang-orang Afrika. Setelah 5 tahun kemudian, ia memiliki kesempatan untuk pulang kembali ke rumahnya. Namun setelah sampai di rumahnya, tidak ada orang sedikit pun di rumahnya. Mengapa? Ternyata keluarganya sedang mengantar jenazah ayah yang dikasihinya untuk dibawa ke peristirahatan terakhir. Ia sangat berduka cita. Setelah beberapa bulan kemudian, ia bersama-sama dengan keluarganya. Ia harus kembali ke Afrika untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena panggilan hidupnya terus membara, terus bersemangat. Walaupun kondisi yang berduka cita, dia tetap mengingat panggilan hidupnya sebagai seorang penginjil. Sehingga dia pulang kembali ke Afrika. Setelah beberapa waktu lamanya dia melayani di sana, ada sepucuk surat datang dari istrinya. Istrinya berkata bahwa ia akan menemaninya kembali di Afrika. Dia pengen menemaninya kembali melayani di Afrika. Wah, David sangat bersuka cita. Lalu istrinya pun pergi ke Afrika untuk menemani sang suami. Perjalanannya yang sangat jauh, yang melelahkan, membuatnya terkena satu penyakit, malaria. Namun David Livingstone adalah sang suami yang begitu mengasihi istrinya. Ia seorang misionaris dan juga seorang dokter. Ia merawat dengan begitu baik istrinya. Namun Tuhan berkata lain. Istrinya harus tiada. Istrinya pun meninggal dunia di pangkuan sang suami. Ini membuat luka yang sangat pedih dalam hidup David Livingstone. Di tengah kesetiaannya, dia harus ditinggal oleh orang yang ia kasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah David Livingstone meninggalkan Tuhan? Meninggalkan pelayanannya? Tidak, Bapak Ibu. Dia tetap mempercayai firman Allah dengan janjinya yang berkata, "Aku akan menyertai engkau senantiasa." Dia memegang janji itu di tengah dukanya. Dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap setia mengabarkan Injil. Setelah itu beberapa waktu kemudian, ia pun jatuh sakit. Ia sakit dan ia pun menderita, mengalami kemiskinan yang begitu hebat. Dia pernah mengalami tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali jagung yang kering, yang keras. Itu suatu peristiwa yang membuatnya miris secara manusia. Namun David begitu setia melayani Tuhan di tengah sakit penyakitnya. Kaki yang mulai mengeluarkan nanah, dia tetap melangkah untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Namun suatu peristiwa yang menyedihkan ketika ia berdoa, berlutut di tengah malam hari, sampai di pagi hari, ia ditemukan sudah meninggal dunia dalam keadaan berlutut dan seperti orang yang sedang berdoa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dia setia sampai akhir hidupnya untuk Tuhan. Walaupun penderitaan yang begitu hebat yang dia alami, dia setia untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena komitmennya untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Selama 39 tahun David Livingstone berjalan sejauh 29.000 mil di Afrika. 2 juta orang Afrika dibawanya kepada Injil. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Yang mungkin walaupun secara kasat mata, sepertinya Tuhan membiarkan David mengalami penderitaan-penderitaan luar biasa. Namun lihat, Allah memakainya begitu luar biasa.
Dia pun memiliki komitmen yang begitu luar biasa. Hari ini apakah kita memiliki komitmen seperti itu? Komitmen yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Walaupun hari ini engkau dan saya sedang mengalami duka cita. Mungkin secara kehidupan kita sudah tidak kuat. Namun Tuhan mau hidup kita tetap setia kepadanya. Teruslah berkomitmen kepadanya. Mengapa? Firman Tuhan katakan dengan sangat indah. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Tuhan mau kita berkomitmen terus. Karena apa? Karena ada satu kebahagiaan, karena ada satu sukacita di dalamnya. Tuhan memakai setiap penderitaan-penderitaan hidup kita, setiap masalah-masalah hidup kita untuk memurnikan iman kita, untuk membawa hidup kita kepada zona di mana kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya, sehingga Tuhan memurnikan hidup kita semakin murni, dan kemurnian iman kita lebih jauh berharga daripada emas yang fana. Ini suatu hal yang mulia. Ini adalah suatu hal yang membahagiakan hidup kita. Maukah engkau taat? Maukah engkau setia di tengah badai sekalipun? Walaupun keadaan tidak berubah, maukah engkau tetap setia? Walaupun sakitmu belum sembuh, maukah engkau tetap setia? Walaupun penderitaanmu belum selesai dalam kehidupanmu, maukah engkau tetap setia? Itu menjadi pertanyaan yang harus engkau dan saya renungkan. Seperti halnya Habakuk. Walaupun dalam keadaan realitanya, Israel tetap mengalami penderitaan yang begitu hebat. Diintimidasi, ditindas begitu luar biasa. Habakuk tetap berkata, aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ia percaya bahwa Allah adalah kekuatannya. Percayalah, akan ada tangan Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini menguatkan hidup kami, yang walaupun kami pada saat hari ini sedang mengalami berbagai macam permasalahan, pergumulan hidup, penderitaan, sakit penyakit, segala sesuatu yang kami telah doakan belum dijawab oleh Engkau. Ajarilah kami untuk kami semakin berpaut kepada firman-Mu, agar kami bisa melihat rencana-rencana Tuhan yang indah di balik segala peristiwa yang ada ini. Agar kami pun mampu tetap setia berkomitmen di dalam Tuhan, dalam memikul salib dan menyangkal diri. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberikan kekuatan pada hidup kami, sehingga kaki kami seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit yang terjal sekalipun. Kami memiliki kekuatan untuk tetap berharap di dalam Tuhan, yang walaupun kehidupan kami gersang seperti yang dialami oleh Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun ajarilah kami untuk tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, pertolongan kami, dan keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.